Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengisi TOTD dan membawakan tema tentang perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, jadi setelah pas hijrah ke Madinah ini, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini dibangun pada tahun 622. Masjid ini dibangun di atas tanah milik dua anak yatim yang dibeli oleh Nabi. Proses pembangunannya dilakukan secara gotong royong oleh Rasulullah bersama-sama para sahabat. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, dan tempat musyawarah bagi umat Islam. Jadi Masjid Nabawi ini adalah masjid kedua ya setelah Masjid Kuba, dan Masjid Nabawi ini masjid yang keren karena ada payung-payungnya gitu. Setelahnya ada mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu muhajirin dan ansor. Nah, jadi muhajirin itu adalah orang-orang Mekah dan ansor itu adalah orang-orang Madinah. Awal-awal hijrah itu orang Mekah hijrah ke Madinah, hubungan antara orang muhajirin dan orang ansor itu tidak terlalu baik. Nah, makanya Rasulullah itu menyatukan kedua kaum ini, penduduk Mekah dan kaum Madinah atau muhajirin dan ansor. Tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat muslim biar nggak pecah gitu. Oke. Setelah itu piagam persekutuan Islam. Rasulullah menyusun piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Madinah. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk antara umat Islam dan suku-suku Yahudi. Nah, jadi tentu saja di Madinah itu orangnya nggak cuma orang Islam dan orang-orang Ansor. Di situ ada orang-orang Yahudi dan suku-suku yang lainnya. Beberapa poin penting dalam piagam Madinah. Yang pertama, seluruh penduduk Madinah dianggap sebagai satu kesatuan yang saling melindungi. Jadi di Madinah nih nggak ada perbedaan gitulah. Semua rakyatnya itu jadi satu kesatuan. Kedua, kaum muslimin dan Yahudi memiliki kebebasan menjalankan agama masing-masing. Jadi Rasulullah ini toleransi ya. Jadi dia tidak membataskan umat muslim dan umat Yahudi untuk mengikuti ibadah muslim atau umat Yahudi untuk mualaf paksa gitu. Jadi mereka memiliki kebebasan masing-masing. Semua pihak wajib saling membantu dan mempertahankan Madinah dari musuh. Jadi Madinah ini ya satu kesatuan. Jadi kalau ada semacam perang atau konflik gitu ya harus tetap bersatu buat bertahan gitu. Dan terakhir perselisihan akan diselesaikan oleh Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau ada masalah di Madinah itu yang nyelesain siapa lagi kalau bukan Rasulullah, karena memang dia itu adalah pemimpin tertinggi di Madinah saat itu. Perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, jadi di Madinah nggak cuma orang Islam atau orang Muslim, jadi sudah pasti ada orang yang lain. Nah, jadi Rasulullah ini membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, yaitu sebagai bagian dari piagam Madinah. Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga kedamaian dan mencegah konflik. Namun dalam perjanjian waktu beberapa suku Yahudi melanggar perjanjian seperti membantu musuh dalam perang, sehingga akhirnya mereka dihukum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi emang Yahudi ini aneh, udah buat perjanjian tapi masih melanggar. Kayak pas apa gitu lah. Oke. Nah, thank you. Nah, jadi ya saya akan ada yang bertanya di sini? Nggak ada, jadi saya akan memberikan pertanyaan. Siapa? Bintung. Pada tahun berapa Masjid Nabawi dibangun? Sini, kamir. Nah, ini gonder lagi. Coba lagi ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Rasulullah di Madinah, seperti perjanjian dan Masjid Nabawi dan lain-lain.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.